Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Melati dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bekam. Yang pertama, sejarah bekam. Bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu dari kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai ke Babilonia, Mesir kuno, Saba, dan Persia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW memakai tanduk kerbau atau sapi, unta, gading gitu juga. Lalu yang terusnya, landasan hukum bekam antara mubah dan sunnah. Yang pertama saya jelaskan tentang sunnah jika dibutuhkan, sehingga bukan hanya aktivitas berobat, tapi tergolong sebagai aktivitas ibadah. Ini pendapat Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Yang kedua, mubah karena bekam itu bukan perkara ibadah, tapi murni perkara non-ibadah atau duniawi. Ini pendapat Abdullah Aziz bin Abdillah. Yang seterusnya, bekam sebagai terapi alamiah, ilmiah, dan sunnah gitu kan. Yang saya jelaskan dulu yang sebagai terapi alamiah, karena menggunakan cangkir khusus pada kulit selama beberapa menit untuk membuat daya hisap. Nah, yang ilmiahnya itu memindahkan plasma darah dan cairan tubuh yang tercampur dengan zat-zat berbahaya keluar tubuh. Sunnah karena terapi ini bisa melancarkan aliran darah dan menyembuhkan beberapa penyakit gitu. Lalu jenis-jenis bekam. Yang pertama jenis-jenis bekam sendiri ada dua jenis. Yang pertama itu jenisnya bekam kering, yang kedua bekam basah. Jadi yang saya jelaskan yang pertama dulu, bekam kering, terapi bekam yang tidak mengeluarkan darah kotor tapi mengeluarkan angin, hanya angin. Yang kedua bekam basah. Bekam basah terapi dengan memberikan tusukan jarum kecil pada kulit agar darah kotor itu keluar begitu. Lalu tujuan bekam dapat mengeluarkan racun dan zat berbahaya. Juga dapat mengurangi rasa sakit dan rasa peradangan di seluruh tubuh, serta membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks. SOP bekam yang pertama itu menggunakan alat kop. Alat kop bekam itu. Yang kedua, kelempean untuk menjepit kapas steril saat mensteril medis. Yang ketiga, nampan dan kom dari bahan stainless. Yang keempat, sarung tangan. Yang kelima, masker untuk melindungi hidung dan mulut. Yang keenam, minyak herbal untuk mempercepat penyembuhan dan penutupan lukanya biar cepat gitu ya. Yang ketujuh, kursi khusus untuk pasien. Jadi kalau kita bekam itu ada kursi khususnya. Dan yang terakhir ada pathway. Kalian bisa lihat nanti di sebelah saya ada pathway atau pantau fisiologinya bekam. Nanti saya akan tampilkan di sebelah. Baik, bisa dibaca dulu. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata atau tidak berlancarnya presentasi, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.